Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan Hakim yang saya muliakan, serta para santri seperjuangan yang saya banggakan. Saat ini negara kita, yakni negara Republik Indonesia, sedang dilanda oleh krisis akhlak dan perilaku yang sangat merugikan bagi negara dan rakyat Indonesia. Perilaku tersebut tiada lain dan tiada bukan, yakni korupsi, saudara-saudaraku. Hampir setiap bulannya, bahkan setiap minggu, KPK selalu melakukan penangkapan kepada tersangka korupsi, baik di tingkat kota maupun pemerintah pusat. Hadirin yang dirahmati Allah, buanglah jauh-jauh dari benak kita tentang korupsi. Mari kita tanamkan kepada keturunan kita bahwasanya korupsi itu adalah perbuatan dosa besar. Bayangkan hadirin, kalau korupsi yang masih beku itu dilakukan oleh para generasi muda kita, apakah itu mungkin? Mungkin saja hadirin. Kalau kita tidak memberantas kasus korupsi tersebut, maka akan menjadi budaya di negeri kita ini. Dan juga generasi-generasi muda kita akan melakukan budaya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu kalian ketahui, sesungguhnya kasus korupsi ini sama saja dengan perbuatan mencuri, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, aku diberitahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain apa yang telah mereka lakukan, dan juga Allah akan melimpahkan di dalam negeri tersebut. Hadis riwayat Abi Daud. Sehingga hadirin, hukuman bagi para koruptor ini sama saja dengan hukuman bagi para pencuri. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua mereka sebagai pembalasan apa yang telah mereka kerjakan, dan sebagai pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38. Hadirin yang dirahmati Allah,
Begitulah hadirin, Rasul kita telah mengingatkan kita untuk tidak sekali-kali melakukan hal tersebut. Maka dari itu, mari kita jauhkan dari perbuatan korupsi dengan cara menjadikan kita di dalam penilaian, terutama penilaian di dalam bidang kejujuran. Tidakkah kalian sadar Allah telah melihat apa yang telah kita kerjakan, dan ancaman Allah dan juga siksaannya? Sesungguhnya siksaan Allah akan menimpa di dunia dan di akhirat kelak. Begitulah hadirin. Oleh karena itu, di sini saya mengingatkan kepada saya sendiri dan khususnya bagi para hadirin sekalian untuk tetap beriman dan menjauhkan dari perbuatan korupsi tersebut, sehingga menjadikan negara kita akan terwujud dengan semboyan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika semua pejabat dan juga aparat pemerintah, bahkan juga pamongnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya di negeri tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari pidato tadi ialah korupsi itu sama saja dengan perbuatan mencuri. Barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya di dunia dan disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan hadirin. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah meluruskan niat kita di setiap aktivitas kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri. Undur mangkola, wala tandur mangkola. Buah durian dibelah dua, dijual dengan harga 10.000. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ikhwani ya ustadi. Atamasya ilal Baghdad wala tansau ihmilur ribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, korupsi yang terjadi di negeri ini bahkan salah satu masalah yang terbesar di negeri yang mayoritas beragama Islam, sehingga timbul pertanyaan di benak kita bahwa apakah yang sebenarnya yang salah? Apakah sistem pemerintahannya? Apakah aturannya yang kurang tegas? Apakah para penegak hukumnya yang tidak berfungsi? Atau apakah para pengawasnya yang kurang teliti? Dan bahkan anehnya lagi, pelakunya rata-rata beragama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang saya banggakan, mari kita membuka dan membaca ayat Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas siapa yang sebenarnya yang salah, dan bagaimana menurut pandangan agama terhadap korupsi.
Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku. Atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Setelah kita membaca dan memahami ayat tersebut, dapat kita analisis bahwa hanya orang yang beriman yang dapat mengalahkan dan memerangi korupsi yang terjadi di negara ini. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk tidak saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil. Terjawab sudah korupsi dan marat. Yang terjadi di negara tersebut. Terjawab sudah korupsi dan marat yang terjadi di negara tersebut. Sekuat apapun aturan yang mengikat dan mengatur, sehebat apapun sistem pemerintahan, dan setegas apapun penegak hukum, jika orang-orang yang berada di dalamnya mempunyai iman yang lemah, maka akan berlanjut penyakit bagi bangsa ini. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Atamasha ilal Baghdad wala tansha ihmilu arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salam li ibina syad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang alif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Memberantas Korupsi Menuju Indonesia Mulia. Hadirin, kata korupsi ini memang telah kita sering kita tahu. Dengan harfilah makna kata korupsi, yaitu mengambil hak yang bukan kepunyaannya. Dengan memanfaatkan jabatan dan dilaksanakan secara diam-diam.
saya banggakan. Memang korupsi di negara kita ini hadirin yang saya banggakan. Bagaimana mungkin itulah pidato yang dapat saya sampaikan.